Oke. Nah, terus bagaimana cara ngitungnya kalau di situ huruf semua? Jadi kita hitungnya sejenis. Ini kalau nggak ada angkanya artinya angkanya 1. Berarti utang 1B, utang lagi 1B. Berarti jadi berapa? Ya, min 2B. Nah, ini plus akar B kuadrat min 4AC dikurangi akar B kuadrat min 4AC. Nah, misal, itu kan panjangan. Misal yang di dalam akar itu kita anggap apel. Apel. Ini kan sama berarti apel juga. Ini depannya kalau nggak ada angkanya kan 1. Berarti 1 apel dikurangi 1 apel itu berapa hasilnya? Habis. Oke. Berarti plus akar B kuadrat min 4AC dikurangi akar B kuadrat min 4AC itu habis. Jadi kalau ada kembar, angkanya sama, tandanya plus dan min, ya pasti dia habis. Ini. Maka tinggal min 2B per 2A. Ini kan kali, ini kali. Kali dan bagi berarti boleh dicoret. Maka ketemulah min B per A. Jadi rumus X1 plus X2 itu adalah min B per A. Itu. Jadi nanti kalau ketemu soal, langsung aja yang dipakai yang dikotai ini. Ini tadi di atas itu adalah bagaimana cara memperoleh kok dapat rumus itu dari mana, seperti ini. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kita lanjut. Rumus selisih. Selisih itu kan dikurangi. Jadi X1 kurangi X2. Min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A dikurangi min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, sama kan, masih pengurangan pecahan, penyebutnya disamakan, tidak sama. Jadi min B plus akar B kuadrat min 4AC min, kalau pengurangan ini harus dikurung. Jadi, sehingga min B plus akar B kuadrat min 4AC min ketemu min plus, terus ini min ketemu min plus, ya. Jadi sekarang udah nggak ada kurungnya, per 2A. Nah, dihitung dengan sejenisnya, ini min 1B plus 1B. Tadi kalau kembar angkanya sama, tandanya min dan plus, berarti dia habis. Oke. Nah, terus ini kalau yang di dalam akar itu tadi kita anggap apel. Kalau ini kita anggap apel, berarti ini 1 apel ditambah 1 apel menjadi berapa? 2 apel. Nah, 2 apel berarti menjadi 2 akar B kuadrat min 4AC per 2A. Karena ini kali boleh coret. Maka ketemulah X1 min X2 itu rumus C akar B kuadrat min 4AC per A. Seperti itu. Nah, kita pernah lihat B kuadrat min 4AC itu kemarin sebelum ulangan itu rumus apa? B kuadrat min 4AC. Coba dilihat. B kuadrat min 4AC itu adalah rumus punya siapa?
10 ulangan dulu, tadi kita 10 ulangan. Menentukan jenis-jenis akar. Udah ketemu belum? Rumusnya siapa? Catatannya dibuka dong. Nah, ayo Kinar coba Nar, dijawab Nar. Rumusnya diskriminan. Sehingga boleh juga rumus selisihnya ditulis seperti ini. Akar D ya per A. Ini sama. Ya. Sampai sini paham? Oh, ini diskriminan kok diskriminan. Diskriminan. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah? Oke, lanjut. Ya. Yang ketiga, rumus hasil kali. Nanti kan X1 kali X2 berarti min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A dikali min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Coba itu mic-nya dimatikan dulu, bener suaranya mantul. Mic-nya kalian dimatikan dulu. Nah, terus karena perkalian itu berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Min B kali min B, min kali min jadi positif. B kali B jadi B kuadrat. Nah, ini yang di dalam akar tuh gimana? Nah, ilustrasinya gini. Kalau ada akar A dikali akar A, ini dalamnya kembar, maka hasilnya akarnya hilang. Hasilnya dirinya sendiri, hasilnya A. Sehingga ini plus kali min, kan min. Akar B kuadrat min 4AC kali akar B kuadrat min 4AC, berarti hasilnya jadi apa? Lihat ini loh. Ini kalau dalamnya A, akarnya hilang tinggal A. Ini kan dalamnya B kuadrat min 4AC. Jadi hasilnya ya hasilnya B kuadrat min 4AC gitu kan, hasilnya diri sendiri. Karena dia pengurangan, ini itu dikurung itu per 2 kali 2 4 A kali A kuadrat. Lanjut, B kuadrat ini jadi apa? Min kali B kuadrat min B kuadrat min kali min 4AC plus 4AC ya, plus 4AC per 4A kuadrat. Ini kembar positif dan negatif, berarti B kuadrat kurangi B kuadrat habis, maka tinggal 4AC per 4A kuadrat ini sama kayak A kali A. Siapa yang bisa dicoret? Ya, 4A kan. Maka tinggal C per A. Nah, inilah rumus hasil kali. Jadi kita punya 3 rumus itu yang jadi patokan. Sekarang kalau ketemu soal seperti ini, nah,
Kalau ketemu soal seperti ini, bagaimana mengerjakannya? Nah, kita identifikasi dulu. Diketahui persamaan X kuadrat min X min 72. A-nya berapa? A-nya? A-nya berapa, Nana? 1. 1. B-nya? Min 1. Min 1. C-nya? Min 72. 72. Min 72. Nah, yang pertama itu kan X1 plus X2. Berarti kita pakai rumus jumlah tadi, rumus apa? Min B per A. Nah, jadi min B-nya berapa? Min 1. Min 1 per 1. 1. Sehingga hasilnya 1. 1. Min ketemu min jadi plus. Ya. Yang B, X1 kurangi X2, berarti ini rumus selisih. Selisih itu tadi B akar B kuadrat min 4AC per A. Jadi akar berapa? Min 1 kuadrat. Kalau negatif dikurung, min 1 kuadrat min 4 kali 1 kali C-nya berapa? Min 72 per 1. Min 1 kuadrat itu berapa? 1. Ini ada min ketemu min jadi plus. 4 kali 2 4 kali 2 8. Nah, 4 kali 7 4 kali 7 28 ya, karena bawahnya 1 kan berarti nggak masalah ya, nggak usah kita tulis. Maka jadi akar 289. Akarnya 289 berapa? Akar 289 17. 17. Oke, berarti ketemulah selisihnya di situ 17. Ya. Berikutnya X1 kali X2. X1 kali X2 rumusnya C per A. C-nya berapa? Min 72 per 1. Ya, hasilnya berarti Min 72. Min 72. Ya, gitu. Nah, sekarang soal yang D, E, F, G, H, I. Nah, kan bentuknya beda nih sekarang. Padahal tadi kita nggak bahas rumus ini kan, yang D sampai I itu kan nggak ada yang kita bahas kan. Jadi memang patokan kita ya 3 ini. Nah, kalau ada soal bentuk seperti ini, yang D sampai I, berarti ini bentuknya diubah. Mendekati rumus jumlah atau selisih atau hasil kali, seperti itu. Nah, misalkan yang D itu kan yang ditanya 4X1 tambah 4X2. Kan di sini operasinya penjumlahan. Oh, berarti ini berhubungan dengan rumus yang jumlah tadi. Yang jumlah tadi kan rumusnya X1 plus X2. Nah, di sini ada 4-nya. Terus 4-nya taruh mana?
4-nya ditaruh di pinggir, di luar. Nah, gini. Ini kan sama artinya kalau 4 kali X1 jadi 4X1, 4 kali X2 jadi 4X2. Nah, kalau tadi bentuknya masih utuh seperti soal kan kita nggak bisa ngerjakan. Maka bentuknya diubah mendekati rumus jumlah atau selisih atau kali. Tuh. Nah, sekarang ini kan 4. Nah, yang ini kan tadi kita sudah ngitung kan? Berarti nggak usah dihitung lagi, tinggal masukkan aja ini tadi hasilnya berapa? X1 plus X2. 1. Nah, jadi nggak usah ngitung 2 kali, habisin waktu. Jadi 4 kali 1 hasilnya 4 gitu. Paham? Ada yang mau bertanya? Paham, Bu. Ya. Jadi karena ini plus berarti hubungannya dengan jumlah. Sekarang yang E. 2X1 kali 3X2. Berarti soal ini berhubungan dengan rumus apa? Kali. Kali, oke, karena di situ kali. Nah, rumus kali itu tadi kan X1 kali X2. Nah, 2 dan 3-nya ditaruh mana? Ditaruh depannya, gini. Kenapa? Kan ini kan 2 kali X1 kali 3 kali X2. Kalau posisinya Bu Nur pindah jadi 2 kali 3 kali X1 kali X2 kan tidak mengubah konsep ya, sama aja. Artinya kan, sehingga ini bisa kita hitung, ini 6, ini tadi hasilnya berapa? X1 kali X2. Tadi sudah dihitung kan? X1 kali X2 itu yang Min 72. min 72. Ini hubungannya dengan yang C. Kali min 72. Nah, positif kali negatif. Negatif. Negatif 6 kali 2. 12. Ya, 6 kali 7. 42. 42, nyimpen 1. 43. 432. Oke, nah hasilnya negatif 432. Paham? Jadi kuncinya Paham, Bu. memang kuncinya cuma 3 tadi, jumlah selisih kali. Selebihnya kalau ada pertanyaan lebih dari itu berarti diolah, bentuknya menyerupai yang 3 tadi. Sekarang F. F itu X1 ditambah X2 kuadrat. Ini berhubungan dengan rumus apa? Ini kan tandanya plus, berarti berhubungan dengan rumus jumlah. Ya udah tinggal masukkan aja. Tadi X1 plus X2-nya berapa? Dilihat dulu, nggak lupa. Nah, ini kita ketemu 1 kan? Ini kan yang A. Berarti di sini jadi bagaimana? 1 kuadrat. 1 kuadrat berapa? 1. 1. Itu. Sekarang yang G. Yang G, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Ini F sama G sama nggak artinya? X ini kan kalau F kan X1 plus X2 dikurung terus kuadrat. Tapi yang G, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Sama nggak artinya? Coba ilustrasinya. Kalau 2 ditambah 3 kuadrat, jadi ngitungnya bagaimana? Ini jadi bagaimana? Jadi kan ditambah dulu ya. Jadi 5 kuadrat. 5 kuadrat berapa?
25. Ya, 25. Sekarang kalau 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 2 kuadrat berapa? 4. 4 ditambah. 9. Nah, hasilnya? 13. Ya, oke, kesimpulannya. Jadi sama apa beda? Beda. Beda. Ya. Terus kalau beda ngitungnya bagaimana? Nah, perhatikan. Di kelas 8 kan dapat materi aljabar. Dapat ya? Dapat materi aljabar nggak? Ingat nggak? Nih, ada rumus seperti ini. A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah, karena ini plus ya, 2AB tambah B kuadrat. Ingat enggak? Ingat ini enggak? Ini kelas 7 apa kelas 8 ya? Ingat tak Bu, sama sekali tidak pernah dapat. Ingat enggak? Halo? Lupa. Nah, ini kalau udah tak tulis, udah mulai ingat apa lupa sama sekali? Ya, aljabar kan ada rumus itu. Sama halnya dengan pengurangan A min B kuadrat. Berarti jadi A kuadrat kurangi 2AB 2AB tambah B kuadrat. Jadi dua rumus ini sama, yang beda tandanya. Sehingga ini kalau diringkas jadi A plus minus B kuadrat. Kalau soalnya plus, ini tandanya plus semua. Kalau soalnya min, ini tandanya min dan plus gitu. Ini kita ingat-ingat karena ini nanti dipakai. Sekarang kalau Puno nulis X1 plus X2 kuadrat, kalau kita ikuti rumus ini ya, nanti jadi bagaimana? Kan itu kan AB-nya cuma diganti X1 sama X2. Yuk, menjadi bagaimana? Ini A kuadrat berarti di sini berubah jadi X1 kuadrat, gitu kan? Plus 2AB berubah jadi 2X1 X2 plus B kuadrat berubah jadi X2 kuadrat. Bagaimana? Bingung apa paham? Paham apa bingung? Silakan bertanya dulu kalau masih bingung. Rumus yang atas ini, dua ini paham nggak? Halo? Terus yang bawah kan Bruno cuma ganti huruf veto, ikut rumus di atas. Nah, yang ditanya tadi itu kan cuma X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Maka ini kita pindah ke sini. Sehingga jadi X1 plus X2 kuadrat. Ini plus pindah jadi min. Sama dengan X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Maka dari sini kita ketemu rumus baru. Berarti nek ditanya X1 kuadrat plus X2 kuadrat, rumusnya adalah X1 plus X2 kuadrat min 2X1 X2.
Ya sudah, kita pasang di soal nomor G. G-nya taruh bawah sini aja. Berarti G itu X1 kuadrat plus X2 kuadrat itu sama dengan X1 plus X2 kuadrat min 2X1 kali X2. Nah, ini rumus apa ini? X1 plus X2 itu rumus apa tadi di atas? Rumus jumlah, gitu kan? Ini adalah rumus kali. Nah, jumlah dan kali kan kita tadi sudah ngitung nih. Di soal yang A sama yang C. Ya udah, tinggal masukkan aja angkanya. Jumlahnya tadi 1, kalinya min 72. Nah, maka jadilah 1 kuadrat min 2 kali min 72. 1 kuadrat 1, min kali min plus 2 kali 2 berapa? Yuk. 4. 2 kali 7? 14. Sehingga jumlahnya adalah 145. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ada yang mau tanya? Tanya dulu kalau masih bingung. Jadi yang benar kotai itu rumus-rumus baru nanti ditulis. Terus yang FGH, H itu X1 kuadrat, di sini. Nah, sini. H adalah X1 kuadrat min X2 kuadrat. Nah, kalau dikurangi ini namanya adalah rumus selisih 2 kuadrat. Jadi kalau ada kuadrat dikurangi, namanya rumus selisih 2 kuadrat. Rumusnya bikin kurungan double. Ini kemarin di pemfaktoran sudah tandanya min dan plus, atau boleh dibalik. Terus diakar. X1 kuadrat akarnya X1. Berarti yang depan ganti X1. X2 kuadrat akar X2. Nah, jadilah rumus seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita lihat, oh ini tadi sudah kita hitung, ini adalah selisih. Oh ini adalah jumlah. Nah, tinggal masukkan angkanya, selisihnya tadi ketemu berapa ya? Selisihnya ketemu 17, jumlahnya 1. Berarti 17 dikali 1. Ketemu nih 17. Gitu. Berikutnya yang I pecahan. Yang I itu 1 per X1 ditambah 1 per X2. Kalau penjumlahan pecahan itu kan penyebutnya harus disamakan. Berarti kalau penyebutnya X1 dan X2, KPK-nya adalah X1 kali X2. Nah, terus bagaimana dengan pembilangnya? Nah, ini X1, X2 dibagi X1. Nah, dibagikan ini X1, X2 bagi X1. Berarti yang sama coret. Jadi tinggal berapa? X2. Terus dikali pembilangnya, dikali 1. Berarti berapa? Ya X2 gitu kan. X1, X2 dibagi X2. Berapa? 1. X1 dikali 1. X1.
X1. Maka jadilah X2 plus X1. Nah, yang bawah X1 kali X2. Ini adalah rumus jumlah. Ini adalah rumus kali. Udah masukkan jumlahnya tadi 1, kalinya tadi ya, min 72. Ya, maka ketemulah hasilnya negatif 1/72. Sampai sini ada yang mau bertanya? Intinya kita hanya punya patokan itu 3 ini. Nah, ini jadi patokan. Nah, ketika nanti ada soal kok selain ini, berarti bentuknya kudu diubah mendekati ini. Seperti itu. Misal, sekarang kita ke soal nomor 2. Misal, nah, nomor 2 itu tiba-tiba yang ditanya 3x1 plus 3x2 dan min 2x1 kali 3x2. Berarti sebelum masuk ke pertanyaan kita harus ngitung dulu. X1 plus X2, karena ini plus, berarti berhubungan dengan ini. Kan? X1 kali X2, nah, karena ini kali, berarti berhubungan dengan ini. Ini harus dihitung dulu. Selisihnya dibutuhkan enggak? Karena di sini enggak ada hubungannya dengan min, berarti yang selisih enggak usah dihitung. Paham sampai sini? Sampai sini paham? Ya, berarti untuk soal nomor 2 ngitung ini dulu, baru bisa ngitung yang ditanyakan. Seperti itu. Oke, Bunur yang nomor 2 nanti kamu yang nyoba. Sekarang nomor 3. Nomor 3 yang ditanya tiba-tiba langsung ini. Berarti kita butuh, kenapa kok ini yang ditanya Y, kok tadi X? Kalau soalnya variabelnya Y, ya pasti di sini Y1, Y2. Ya. Kalau variabelnya X, berarti ya X1, X2. Jadi, ini, apa ini tadi ya? Untuk menghitung yang A, kita butuh apa? Butuh Y1 plus Y2 sama Y1 kali Y2. Gitu kan. Ini tadi butuh selisih juga. Butuh Y1 kurangi Y2. Nah, baru bisa masuk ke sini. Apa yang Bunur tanyakan di sini, ini semuanya ada di contoh yang kita bahas tadi nomor 1. Jadi nanti kalau nyoba bisa lihat di soal nomor 1. Sampai sini ada yang mau bertanya anak-anak? Bagaimana? Bagaimana? Paham? Ya, bisa dilanjut. Oke, Bunur lanjut. Sekarang materi berikutnya menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui. Akar-akar itu kan X1 dan X2. Berarti X1 dan X2 yang di sini diketahui. Nah, ada 2 rumus, yaitu X min X1 kali X min X2 sama dengan 0, dan X kuadrat min X1 plus X2 kali X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Kamu nanti boleh milih salah satu. Ini pilih salah satu. Nah, hasilnya akan sama. Jadi terserah kamu boleh pilih mana yang enak.
Nah, kalau rumus 2 ini ngapalkannya rada susah. Kenapa? Karena di sini banyak X. Atau bisa, ini kan rumus jumlah. Ini kan rumus kali. Jadi ngapalkannya biar nggak banyak adalah X kuadrat min jumlah X plus kali. Nah, ini ngapalkannya lumayan ringan. Seperti itu. Sekarang Bu Nur kasih contoh. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya sebagai berikut. Misal 2 dan 3. Berarti ini adalah X1, ini adalah X2. Terus kita masukkan, Nur bahas dua-duanya. Kalau pakai cara 1, kan rumusnya X min X1, X min X2 sama dengan 0. X min 2, X min 3 sama dengan 0. Terus dipanah-panah. X kali X, X kuadrat. X kali min 3, min 3X. Min 2 kali X, min 2X. Min 2 kali min 3 plus 6 sama dengan 0. Sampai sini ada yang mau bertanya? Bisa dipahami atau bingung? Halo? Ya, Bu. Ya, paham? Oke. Sekarang X kuadrat kan nggak ada temennya, berarti masih utuh. Nah, ini sama-sama X. Berarti ada temennya, berarti masih bisa dihitung. Adiknya siapa itu? Utang 3X, utang lagi 2X. Berarti jadi utang 5X plus 6 sama dengan 0. Sekarang kalau kita pakai cara 2, kita hitung dulu jumlahnya. X1 plus X2. Nanti X1 kan tadi ini X2. Jadi 2 plus 3, 5. X1 kali X2. Berarti 2 kali 3, 6. Maka jadilah, oke. Tadi rumusnya X kuadrat min jumlah X plus kali sama dengan 0. X kuadrat min jumlahnya kan ini plus kalinya ini. Sama kan? Enak yang mana menurut kalian? Enak yang mana? Sampai sini bisa dipahami? Ya. Oke, sekarang silakan dicoba soal kedua, terus nanti bisa jawab di sini. Soal yang B. 3 dan negatif 7. Yuk dicoba. Boleh pakai cara 1, boleh pakai cara 2, terserah kalian. Dicoba dulu, Bunur tunggu ya. Silakan dicoba dulu.
Sudah? Ada yang mau jawab? Dan Siapa? Sebutkan nama. Ya, namanya sebutkan siapa? Kinar. Oke, Kinar pakai cara Kinar, satu atau cara dua? Cara satu, Bu. Oke, cara satu. Yuk dibaca, Nat. Kamu saya dulu. Yuk, dibaca, Kinar. X. Terus? X min X2. X min 3. X plus 7. Sama dengan 0. Sabar. X2 plus sebentar. 7X min 3X min 21 sama dengan 0. X2 plus 4X min 21 sama dengan 0. Sudah? Ya, benar belum selesai loh nulisnya, kamu ke jalan terus. Ya, ini tadi kan X min ya. Kalau tandanya double, ini berarti harus diubah dulu. Ya, X min 3, ini X plus 7 sama dengan 0. Baru dikalikan. X kuadrat plus 7X min 3X min 21 sama dengan 0. Sehingga jadilah X kuadrat 7 kurangi 3 plus 4X min 21. Gini tadi jawabanmu, Nat? Gina tadi jawabannya seperti ini? Min 21. Iya, sama. Yang lain ada yang beda? Kalau ada yang beda kita bahas sama. Oke, lanjut ya. Yang ABC negatif 2 dan negatif 5. Yuk coba.
Sudah. Yuk, yang lain ada yang mau jawab gantian? Belum, oh ya, ditunggu. Sudah, siapa ini namanya? Putri Adha. Putri Adha, terus satunya lagi siapa gue? Satu lagi, satu dulu wes Putri. Gantian ya, Putri. Oh, Leno. Putri dulu ya, no, gue gantian. Putri, yuk, jawab Putri. Min X1. Sabar ya, bacanya jangan cepet-cepet ngelihat tulisannya Bu Nur. Terus yuk, lanjut. Bu Nur nggak dengar suaramu, Putri. Bisa X plus 2. Ya, min jadi plus. Terus Plus 5. ya, jadinya X kuadrat. Plus Plus 5X. Terus berapa? Plus terakhir berapa? 2 kali 5 10. Ini ya. Maaf Bu, salah. Ya, oke, gak masalah. Terus lanjut, jadi nih. Berat. Plus 7X plus 10. Yang lain sama? Oke, nah, lanjut. Sekarang ya, bentar scroll dulu deh. Sekarang bagaimana kalau pecahan? Nah, benar kasih contoh dulu. Berarti sekarang soal yang apa ya? A, B, C, D. D, yang D. Kalau pecahan misalkan negatif 2 dan
Halo? Tadi suaranya Bunur kedengeran enggak? Enggak, Bu. Mic-nya Bu Nur mati. Suara Ya, kok tiba-tiba mic-nya mati, di-mute sendiri ya wis. Tak ulang wis, ya Allah. Ini tadi enggak kedengeran mulai dari mana? Mulai dari semua penjelasan ini? Iya. Ya Allah. Iya. Bentar ya, saya karena nafas kesel lah. Ini berarti tahap wis. Ini semua berarti. Bunur ngomong dari tadi jebule mic-nya mati. Ya Allah. Ya. Bentar. Ya, Bunur cara satu dulu. Dengarkan ya ini ya. Dengarkan ya. X min X1 berarti min 2 berarti plus 2. X min X2 ini sama dengan 0. X kali X kuadrat. X kali min 2 per 3, min 2 per 3 X. Min 2 kali X, min 2X. Min 2 kali min, nah kalau ini pecahan dengan bukan pecahan berarti atas kali atas. Di plus 4 per 3 sama dengan 0. Tarik garis, KPK-nya adalah 3. Jadi 3 kali X kuadrat, 3X kuadrat. 3 bagi 3, 1 kali 2, min 2X. 3 kali 2, 6X. 3 bagi 3, 1 kali 4. Ini plus 4. Nah. Plus 4 sama dengan 0. Sehingga 3X kuadrat, utang 2, utang lagi 6, berarti, oh maaf, benar ada yang salah. Ini tadi rumusnya X min X1, X min X2. Berarti ini min 2 jadi plus di sini. Ini plus. Terus ini jadi min. Yes. Ini jadi min. Sehingga 3X kuadrat plus 2X min 6X min 4. Jadilah 2 kurangi 6 berarti min 4X min 4 sama dengan 0. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Ya, lanjut yang kedua. X1 plus X2 berarti min 2 plus 2 per 3. Karena pecahan dan bukan pecahan ya kita ubah jadi pecahan semua. Dikali. Jadi min 6 dibayar 2, berarti min 4 per 3. Yang ini min 2 kali 2 per 3. Min 4 per 3. Terus rumusnya kan X kuadrat min jumlah X plus kali
sehingga menjadi sama dengan 0 ya. X kuadrat min jumlahnya itu adalah min 4/3 X plus min 4/3 kali 3 3x kuadrat min ketemu min plus 3/3 min 1 kali 4 terus ketemu min 3/3 1 dikali 4. Nah, ketemunya sama dengan yang cara satu ini dan ini. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, anak-anak? Paham? Paham, Bu. Oke, sekarang kalian nyoba satu yang pecahan, yuk. Yang E. Habis ini kita selesai jamnya. Berarti min 1/3 dan 2/5. Yuk, silakan dicoba. Ya Allah. Bagaimana? Sudah? Siapa mau jawab? Leno tadi? Leno sudah? Leno atau ada yang lain mau jawab? Yang lain siapa mau jawab? Yuk, siapa mau jawab?
Saya Siapa namanya? benar. Kinar. Iya. Ya, yang lain? Iya. Yang lain ada yang lain? Coba biar yang lain dulu. Nah, Kinar tadi kan sudah jawab. Iya, Bu. Yang lain ada yang mau jawab? Nggak ada? Yuk, Kinar, yuk dijawab Kinar. Pakai cara satu apa dua, Kinar? Salah satu, Bu. Oke, yuk dibaca. X men X min 1/3. X men X min 2/5. sama dengan 0. Terus jadi X Plus 1/3. mm, X min 2 per 5. dengan Jadi ini X kuadrat hmm, min 2/5 X 2 per plus 5 min 2/15. Ya, kalau sama-sama pecahan berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Terus dikali berapa berarti, Nat? KPK-nya? Halo? 15. 15 menjadi 15 X kuadrat hmm, min 6X 15 bagi 5, 3 kali 2 ya, 6X. Terus plus 5X 15 bagi 3, 5 ya. Terus min 2 sama dengan 0. ya, terus lanjutnya 15 X kuadrat mm, min X min min 2 ini ya. Yang lain? Yang lain sama atau belum atau beda? Sama? Ada yang belum? sama, Silakan. Bu. Ya. Boleh tanya kalau belum jelas sebelum Bu Nur akhiri. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Sudah paham atau bingung? Nanti ini recordnya Bu Nur upload dulu, nanti bisa diulang-ulang kalau belum jelas ya. Selanjutnya untuk yang ini berarti kamu tugasnya mengerjakan nih. Nah, ini nanti dicoba. Nah, berarti tugasmu ini 3 sama tadi yang rumus jumlah selisih itu ini 2 beranak ya. Dikumpulkan maksimal minggu depan, nanti diupload di Teams. Nanti Bu Nur diingatkan, Bu, diupload di mana kalau Bu Nur belum bikin tempatnya. Oke, paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kalian bisa live. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Terima kasih warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih.